terhenyak terhadap kejadian semalam, sebab tidak ada kejadian di dunia ini yang bertahan abadi. Dalam artian, setiap kali ada masalah, jangan terlalu dibikin stres sampai pusing sepusing-pusingnya, sebab tidak ada satupun masalah di dunia ini bertahan abadi. Saya selalu yakin bahwasanya masalah itu pasti akan berakhir, entah sekarang, besok, lusa, 1 tahun ke depan, atau kapanpun. Saya yakin bahwasanya masalah itu tidak akan pernah bertahan abadi. Ya makanya gara-gara saya yakin kejadian itu, ya Allah Subhanahu wa taala mungkin mudahkan. Gitu. Raf sama Agam sekarang lagi main ML dia, main Mobile Legend dia. Gak tau, aku gak punya teman lab. Cara hapus dosa jariah. Contoh gini, ini adalah beberapa pertanyaan yang diajukan kepada salah satu masyayikh. Saya dulu selalu ngajak kawan saya buat mabok, ya. Terus temanku itu ngajak temannya lagi. Sedangkan saya sekarang pengen bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus saya lakukan? Caranya ada begini. Kamu sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni hamba. Lalu kamu coba nasihati orang-orang terdahulu yang pernah kamu ajak menuju jalan keburukan. Hei, ayo berhenti mabok. Yuk, sekarang saya aja udah bertaubat gini. Mereka kamu ajak tetap gak mau. Mereka kamu ajak tetap gak mau. Mereka kamu ajak tetap gak mau. Sudah, stop sampai di situ aja. Awalnya dosa mereka juga akan meliputi dosa kamu. Sekarang dosa mereka, dosamu, dosa kamu. Nah, begitu. Ayo, mungkin ada pertanyaan fiqh. Saya sebenarnya lebih suka pertanyaan-pertanyaan yang model fiqh gitu daripada apa-apa gitu. Ini pertanyaan yang selalu diulang-ulang. Apakah harus mengumpulkan kuku dan rambut ketika haid? Sebenarnya ada beberapa ketentuan bagi perempuan-perempuan yang haid, seperti dilarang baca Al-Quran dengan dalam posisi ketika kalian sedang dalam posisi haid, usahakan untuk jangan sampai ada kuku maupun rambut yang rontok. Tapi apabila sudah rontok, sudah selesai pekerjaan kamu tinggal pendam ke tanah, selesai perkara. Gak usah kamu terusin ke perkara-perkara yang lain. Sudah selesai perkara. Gak usah pakai acara dikumpulin, gak usah pakai acara dimandiin bareng ketika nanti kalian akan mandi wajib. Gak usah. Selesai perkara sampai situ. Gitu. Cara mengatasi pipa bocor. Kenapa kau tanya pipa bocor ke aku? Ayo, aneh kau. Boleh nggak ngajak laki-laki menikah? Boleh aja, tapi anjurannya itu tetap pakai itu apa? Perantara, jangan berangkat sendiri. Ya kali kamu pergi ke rumah si cowok, ya pakai perantara kayak. Perkara yang kotor, segala hal jin itu suka sama perkara kotor. Mulai dari darah kamu, jangankan darah head, semua darah yang kamu, yang itu jin juga suka ada di tempat kotor tuh jin suka. Jadi mau gimana lagi kalau emang bener. Tapi kan sekarang cuma sekedar kayak omong-omongan belaka gitu. Ayolah, pertanyaannya di tadi. Amalan pas haid itu sebenarnya gini teman-teman. Semua amalan bebas kamu lakukan. Semua amalan, justru ketika haid itu adalah masa-masa di mana seseorang itu bisa saja diikutin jin. Kenapa? Sebab pada saat-saat itu kebanyakan orang itu berpikir bahwa karena dia gak bisa sholat, karena dia gak bisa baca Quran atau sebagainya, akhirnya dia udah ninggalin semua macam ibadah. Semua macam-macam ibadah dia tinggalin. Dia gak mau berzikir, dia gak mau sholat, dia gak mau dia gak mau sholawat, dia gak mau beristighfar. Akhirnya ya jin suka sama orang-orang kayak gini yang jauh dari Allah tuh, jin suka buat ngikutin. Nah,
Lebih daripada itu, perporahatkan senantiasa berada di dalam kotor-kotor gitu ya, senantiasa kotor pagi, siang, malam gitu, kotor di bagian situnya. Maaf, sorry. Intinya semua amalan bebas kamu lakukan, asal kamu jangan sholat, kamu jangan baca Quran dengan niatan membaca Al-Quran, gitu. Kalau baca Al-Quran bagi hafizah, nah sekarang ini adalah pertanyaan ini banyak banget ditanyakan. Apakah ketika seorang hafiz ataupun seorang hafizah itu benar-benar gak boleh baca Al-Quran? Sebenarnya qaul mutamatnya tetap gak boleh. Kalau mutamatnya dalam mazhab Syafi'i tetap tidak boleh. Hanya saja ada beberapa pendapat seperti gitu. Lupa saya tulisannya, sorry. Intinya segala hal yang ketika tersambung itu hukumnya haram buat dilihat, terputusnya juga haram buat dilihat. Amalan untuk lomba apanya? Amalan untuk lomba. Kamu banyak-banyak berdoa aja sama Allah, baca zikir, selawat dan sebagainya. Gitu. Orang tua masih hidup tapi udah bagi warisan, termasuk hibah atau warisan? Hibah. Warisan itu tidak akan terjadi kecuali mati. Untuk sekarang tipe cewek idaman. Kenapa kau tanya cewek idaman? Udah, ini saya selalu berdoa ke Allah Subhanahu wa taala, Allah warzuqni fatatan mutadayyinatan muta'allimatan jamilatan jiddan. Itu doa saya. Cerita pengalaman kamu tentang belajar agama. Saya itu sebenarnya saya gak pernah mondok. Jadi asal kalian tahu aja, saya itu orangnya gak pernah mondok. Tapi saya juga sekolah umum sejak SD ya. Sejak SD ketika usia saya 7 atau 8 gitu. 7, 8, 9 di situ tuh saya benar-benar berhenti ngafalin Al-Quran, tapi masih terus buat baca Al-Quran. Kayak baca-baca biasa gitu, diperbaikin bacaannya, diperbaikin makharijul hurufnya. Setiap hari baca Al-Quran ke Abi. Terus sambil lalu saya berhenti buat ngafalin. Entah kenapa, gimana kejadiannya, tiba-tiba hafalan itu berhenti aja gitu. Terus saya sambil lalu baca-baca kitab ke Abi, mulai ngafalin kitab-kitab dasar nahwu seperti Jurumiyah dan sebagainya, mulai belajar sarf, mulai ngafalin sarf gitu. Dulu saya sarf itu benar-benar dihafalin pakai soal juga, kayak contoh nasar yang suruh nasar nama nasar fauna suruh mereka masurun surlatan sur masarun min sarun nasar nah terus ada soal gitu, bina nanti gitu, bina sahih. Kenapa dikatakan sahih? Karena karena tidak ada huruf illat, karena tidak ada tasydid juga tongkel jenis, terus tidak ada selamat dari illat, selamat dari tongkel jenis, selamat dari saya lupa sorry. Intinya dulu diajarin kayak gitu juga. Terus ada soal contoh Nasoru ini jadi apa namanya? Ini dia itu jadi apa gitu. Susah. Dulu saya pakai bahasa Madura. Nah, saya jawab, ini posisinya jadi fi'il madhi mufrad mudzakkar ghaib.
Fa'ilnya apa? Hum. Gitulah pokoknya dulu saya ingat banget itu. Ya Allah, itu masa-masa saya masih kecil. Akhirnya benar-benar saya bus itu ngafalin itu, seru banget dulu. Dan sambil lalu lanjut ke kitab-kitab yang lain sampai akhirnya saya di kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, sebenarnya saya itu sejak kecil ketika ada tamu-tamu datang ke rumah, mereka tuh selalu bilang, Pak Yai gitu Kak bisa. Pak Yai, ini anaknya hafal Al-Quran semua. Iya, alhamdulillah anak saya hafal Quran semua. Cuman ini yang belum. Terus saya selalu ngerasa kayak malu banget. Masa saudara saya semuanya hafal Quran, saya enggak. Masa semua saudara saya hafal Quran, saya enggak. Akhirnya saya bilang ke Abu ya, Abu ya, saya mau hafalin Quran lagi. Nah, tapi saya bilang, ayo kalau kamu mau hafalin Quran. Akhirnya hafalan saya agak lama by the way, karena emang sama Abi saya benar-benar gak diizinin buat nyetor banyak. Saya ingat banget waktu itu. Nah terus saya sambil lalu setor hafalan Al-Quran ke Abi sampai kelas 2 SMA kalau gak salah. Jadi sekitar berapa tahun itu? Dari kelas lama lah dibandingkan orang-orang sekarang. Tapi karena Abi saya memang gak ngizinin, sehari itu cuman maksimal tuh 1 halaman, maksimal 1 halaman, lebih dari itu gak diizinin sama Abi. Saya ingat banget itu. Akhirnya saya mulai menghafalkan Al-Quran, mulai baca-baca kitab ke Abi, dan sampai sekarang juga masih berkelanjutan baca kitabnya sering-sering alhamdulillah. Cuman doakan Abi saya sekarang lagi sakit gitu. Mengucian Natra, yes saya bungsu. Kenapa belajar sarf sama nahwu itu susah banget? Sebenarnya agak susah kalau kalian paham konsep-konsep dasarnya. Yang susah ketika dasar aja kalian udah gak paham. Sebenarnya kalau kalian benar-benar nututin tuh dari awal masalah pelajaran nahwu, kedepannya gak susah. Yang susah tuh kalau kalian dari dasar aja udah gak paham. Coba kalian usahain mati-matian belajar, pelajarin itu dasar-dasar nahwu. Insya Allah habis itu semuanya gitu. Bentar.